Assalamualaikum siswa hebat. Selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan mengajak siswa semua untuk menemukan kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi. Sehingga tujuan kita belajar, siswa dapat mengenali kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi. Tonton sampai akhir ya. Paragraf argumentasi biasanya dipakai oleh penulis untuk menyampaikan opini berupa ide-ide atau gagasan-gagasannya tentang suatu hal. Agar pembaca mengikuti opini penulis, perlu disertakan data berupa fakta-fakta. Sebagai pembaca, kita harus dapat membedakan antara fakta dan opini sehingga informasi yang diperoleh tidak tercampur aduk antara fakta atau kenyataan dengan sebuah opini atau pendapat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta sering juga disebut dengan kenyataan. Fakta dapat diperoleh melalui suatu pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa atau kejadian tertentu. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh kalimat fakta sebagai berikut. 1. Salah satu daerah penghasil beras terbesar di Pulau Jawa adalah Jawa Barat. 2. Sekitar 70% penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai sumber makanan pokok. 3. Sagu dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Papua dan sebagian Maluku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, opini mempunyai 3 pengertian, yaitu pendapat, pikiran, dan pendirian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini adalah pendapat atau pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak atau belum ada bukti kebenarannya. Opini merupakan lawan atau kebalikan dari fakta dan sering juga disebut juga sebagai pendapat. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau perkiraan orang, baik perorangan maupun kelompok. Contoh kalimat opini sebagai berikut. 1. Apabila dikembangkan dengan baik, sagu dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok di Indonesia. 2. Sebagian warga negara Jepang mulai menyukai ubi ungu sebagai makanan pokok pengganti nasi. 3. Jika memungkinkan, dalam waktu dekat, Indonesia bisa mengekspor umbi ke beberapa negara di Eropa. Siswa hebat, setelah diketahui definisi, perbedaan, serta contoh-contoh kalimat fakta dan kalimat opini, selanjutnya kita masuk ke kegiatan 1, yaitu membaca teks argumentasi dan mengidentifikasi kalimat fakta serta kalimat opini. Untuk memudahkan siswa semua mengenali kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks, Pak Guru sudah menyediakan 2 warna, warna hijau muda untuk kalimat fakta dan warna kuning untuk kalimat opini. Silakan diperhatikan dengan seksama ya. Ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa ketahanan pangan nasional sangat penting ketika negara lain tidak dapat melepas cadangan pangan ke pasar global. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperingatkan kepada negara-negara anggotanya untuk menjaga ketersediaan pangan nasional di negara masing-masing. Walaupun stok pangan secara global cukup, karena pandemi COVID-19 mengharuskan karantina total atau sebagian wilayah, setiap negara anggota harus bisa mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. Situasi ini memberi tekanan berat pada rantai pasok pangan karena perdagangan global menjadi terbatas karena banyak negara menutup pelabuhan dan perbatasan. Di dalam negeri sendiri, produksi pangan melibatkan jejaring petani, pasokan sarana produksi, pengolahan pasca panen, logistik dan distribusi, hingga perdagangan eceran. Jika salah satu mata rantai terhambat, pasokan pangan juga akan terganggu. Kombinasi kedua alasan tersebut di atas menjadi hal yang tidak mudah bagi negara-negara yang mendapatkan pangan dari pasar internasional. Situasi itu menjadi lebih berat bagi negara yang mengimpor pangan dalam jumlah besar karena penduduk yang banyak seperti Indonesia. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 makin menegaskan tentang pemahaman kita bahwa ketahanan pangan harus kita perluas jika Indonesia ingin memiliki kedaulatan pangan, khususnya dan kedaulatan negara pada umumnya. Siswa hebat,
Setelah kita bersama-sama membaca dan mengidentifikasi kalimat fakta serta kalimat opini dalam contoh teks argumentasi tadi, sekarang kita masuk ke kegiatan 2, yaitu diskusi dan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, jawablah dengan benar atau salah soal-soal di bawah ini. Pernyataan pertama, berikut adalah kalimat fakta, pengenalan sagu dan ketela sebagai pengganti beras kepada masyarakat mendesak dilakukan. Jawabannya salah. Pernyataan ini termasuk ke dalam kalimat opini, bukan kalimat fakta. Pernyataan kedua, berikut adalah kalimat opini. Ketela mulai ditanam di daerah Kalimantan secara besar-besaran tahun 2017 dan panen raya akan terjadi awal tahun 2019. Jawabannya salah. Pernyataan ini termasuk ke dalam kalimat fakta, bukan kalimat opini, karena didukung dengan keterangan tempat dan tahun yang akurat. Pernyataan ketiga, berikut adalah kalimat fakta, pemerintah memberikan bantuan berupa pupuk kepada petani yang mau menanam tanaman selain padi tahun ini. Jawabannya benar. Pernyataan ini termasuk ke dalam kalimat fakta yang menjelaskan peristiwa yang benar terjadi. Pernyataan keempat, berikut adalah kalimat opini. Masyarakat perkotaan terutama di Jakarta, Surabaya, dan Makassar mulai menyukai umbi-umbian sebagai makanan alternatif pengganti beras. Jawabannya benar. Pernyataan ini termasuk ke dalam kalimat opini yang sifatnya pendapat dari seseorang. Karena pendapat yang belum didukung bukti yang nyata, bisa saja pendapat ini terbantahkan. Pernyataan kelima, berikut adalah kalimat fakta. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah melakukan impor beras dari Vietnam. Jawabannya benar. Pernyataan ini termasuk ke dalam kalimat fakta yang peristiwanya dikuatkan oleh keterangan nama negara. Jawaban soal nomor 1 sudah selesai Pak Guru jabarkan. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu berilah tanda centang pada tabel di bawah ini untuk menjelaskan perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini. Pernyataan pertama, dapat dibuktikan kebenarannya karena berasal dari kejadian yang sebenarnya. Pernyataan ini menjelaskan kalimat fakta. Silakan centang di kalimat fakta. Pernyataan kedua, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Pernyataan kedua ini menjelaskan kalimat opini. Pernyataan ketiga berisi data-data yang bersifat kuantitatif berupa angka dan kualitatif berupa pernyataan. Ini ciri-ciri kalimat fakta. Keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi yang bisa berupa pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Jelas, pernyataan keempat ini termasuk ciri-ciri yang jelas dari kalimat opini. Kelima, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Ini juga ciri-ciri kalimat opini. Pernyataan keenam, mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Ini termasuk ciri-ciri kalimat fakta. Ketujuh, kenyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Ini juga ciri khas dari kalimat fakta. Pernyataan kedelapan, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Pernyataan kedelapan ini termasuk ciri kalimat opini. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Berdasarkan hasil diskusi pada soal nomor 2, buatlah kesimpulan tentang perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini dengan menggunakan pola pengembangan deduksi. Jangan lupa dalam paragraf yang kalian buat juga harus memperhatikan penggunaan ejaan yang baik. Saran jawaban, kalimat fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya karena berasal dari kejadian yang sebenarnya dan didukung oleh data-data kuantitatif maupun kualitatif yang akurat. Fakta juga mencakup informasi tentang waktu, tanggal, tempat, serta peristiwa yang telah, sedang, atau pernah terjadi. Di sisi lain, kalimat opini bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, atau uraian yang menjelaskan pandangan seseorang atau kelompok. Opini seringkali menggunakan kata-kata seperti bisa jadi, sepertinya, atau mungkin yang menunjukkan bahwa peristiwa yang dijelaskan belum tentu terjadi atau masih berupa prediksi di masa mendatang. Siswa hebat,
Definisi, perbedaan, contoh kalimat fakta dan opini, serta diskusi dan menjawab pertanyaan sudah semua Pak Guru jelaskan. Semoga dapat dipahami ya. Sebelum video pembelajaran ini berakhir, Pak Guru berpesan, silakan beropini. Jangan lupa kuatkan dengan fakta, maka engkau sulit terbantahkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.